Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Asadi dengan NIM 2103403031052. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu resum materi tentang hukum diplomatik dan konsuler dengan judul beberapa aspek hukum internasional berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Yaitu yang pertama, kekebalan pribadi pejabat diplomatik. Untuk menjalankan tugas mereka sebebas-bebasnya, mereka tidak boleh dihalang-halangi atau ditindak, dan rumah kediaman juga barang mereka tidak boleh diganggu-gugat. Hal ini diatur dalam pasal Konvensi Wina 1961 dan pasal 29 dan 37 ayat 1. Berikut adalah kekebalan yang melekat pada para pejabat diplomatik, antara lain yang pertama, tuntutan pengadilan, yaitu dalam tuntutan pengadilan ini ada hal yang terkecuali, yaitu barang-barang bergerak milik pribadi bukan untuk perwakilan atau bukan milik negara pengirimnya. Yang kedua, soal warisan di mana ia terlibat bukan dalam kedudukan resminya. Yang ketiga, soal-soal komersial dan profesional yang bersifat pribadi. Dan yang kedua, kekebalan terhadap penangkapan dan pelaksanaan keputusan hakim pengadilan setempat. Yang ketiga, kekebalan terhadap perintah pengadilan untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara. Yang kedua, yaitu kekebalan keluarga pejabat diplomatik termasuk anggota staf diplomatik dan pelayan. Kekebalannya dan hak istimewanya diberikan kepada seorang wakil diplomatik tidak terbatas pada diri pribadi saja, melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan hak istimewa tersebut diatur dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yang berarti anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya yang bukan keluarga negara penerima akan menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam pasal 29 sampai 36. Yaitu yang ketiga, kekebalan yurisdiksi. Kekebalan yurisdiksional diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 serta pasal 11 ayat 1 Juntis dan pasal 9. Menurut ketentuan Konvensi Wina 1961, yaitu yang pertama, seorang agen diplomatik akan menikmati kekebalan yurisdiksi pidana dari negara penerima. Ia juga menikmati kekebalan yurisdiksi perdata dan administrasi atau sipil. Yang kedua, bagi diplomatik tidak berkewajiban menjadi seorang saksi untuk memberikan bukti. Yang ketiga, tidak boleh diambil tindakan eksekusi terhadap wakil diplomatik kecuali dalam hal-hal sebagaimana ditentukan dalam subparagraf A, B, C, ayat 1 pasal ini. Asalkan tindakan yang bersangkutan itu dapat dilakukan dengan tidak melanggar kekebalan pribadinya atau tempat kediamannya. Yang keempat, kekebalan yurisdiksional. Agen diplomatik dari negara penerima tidak membebaskannya dari pengadilan pengirim. Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 1 di atas, dapat ditegaskan bahwa sebagai akibat yang paling penting dari prinsip tidak dapat diganggu seorang agen diplomatik adalah hak untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima dalam kaitannya dengan masalah-masalah kriminal. Jadi dapat dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili atau dihukum. Alat kekuasaan negara penerima tidak boleh menangkap dan menuntun atau mengadili seorang pejabat diplomatik di dalam suatu perkara kriminal, yaitu atau pidana. Yang keempat, yaitu kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka pengadilan negeri setempat.
baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana dan administrasi. Kemungkinan yang terjadi dalam hubungan dengan persoalan kekebalan seorang wakil diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi, wakil diplomatik tersebut dapat secara sukarela memberikan kesaksiannya di depan pengadilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintahannya. Mengenai penanggalan atau penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam pasal 37 dapat ditanggal negara pengirim. Yang kedua, pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas. Dari ketentuan tersebut, dapat kita lihat bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Pada pasal 32 Konvensi Wina 1961. Yang kelima, kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatik serta pembebasan pajak. Dalam Konvensi Wina 1961 telah cantumkan ketentuan mengenai pengakuan secara universal terhadap tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik yang diatur dalam pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961. Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961. Begitu pula terhadap segala perabotan harta benda, barang-barang transportasi, arsip, dokumen dari kedutaan adalah kebal terhadap pemeriksaan, penyitaan, dan eksekusi. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 ayat 3 Konvensi Wina 1961. Dan pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau bea masuk pada pasal 34 dan 36. Keistimewaan pembebasan pajak ini dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik beserta keluarganya, staf administrasi dan teknik, dan staf pelayanan, pembantu-pembantu rumah tangga, berdasarkan daftar yang diserahkan kepada pemerintah luar negeri setempat. Pada umumnya, keistimewaan dalam perpajakan ini meliputi pembebasan pajak-pajak langsung, pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan bermotor, perabotan, bagasi, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai pembebasan pajak, sebagaimana dalam Konvensi Wina 1961 bahwa pejabat diplomatik akan dibebaskan dari semua jenis pungutan dan pajak-pajak pribadi, tanah, nasional, daerah, atau kota praja, kecuali yang pertama yaitu pajak tidak langsung yang biasanya sudah dimasukkan dalam harga barang atau jasa. Yang kedua, pungutan dan pajak atas harga kekayaan milik pribadi yang tak bergerak yang terletak di dalam wilayah negara penerima, kecuali ia kuasai atas nama negara pengirim untuk masuk misi. Yang ketiga, pajak tanah dan bangunan pergantian yang dikenakan oleh negara penerima yang tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39. Dan yang keempat, pungutan dan pajak atas pendapatan pribadi yang sumbernya berada di negara penerima dan pajak modal atas penanaman modal yang dilakukan dalam aktivitas komersial di negara penerima. Yang kelima, tagihan yang dikenakan atau ditarik untuk pelayanan khusus yang telah diberikan. Yang keenam, pendaftaran atau biaya pengadilan atau pencatatan, pungutan hipotek yang tunduk pada ketentuan pasal 23 yang ada di atas. Yang keenam, penanggalan kekebalan diplomatik berdasarkan pasal 32 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomat dan orang-orang yang menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh negara penerima. Penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas. Itu yang ketujuh, kekebalan orang-orang yang berstatus non-diplomatik. Kekebalan dari wakil-wakil anggota dan pegawai-pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
tercantum dalam pasal 105 Piagam Bangsa-Bangsa. Yang pertama yaitu organisasi ini berada di dalam wilayah anggota-anggotanya, memperoleh hak istimewa dan kekebalan demi untuk mewujudkan tujuannya. Yang kedua, wakil-wakil daripada anggota perserikatan bangsa-bangsa dan pejabat-pejabat organisasi. Yang ketiga, majelis umum dapat mengajukan anjuran-anjuran dengan maksud untuk menetapkan rincian pelaksanaan ayat 1 dan 2 dari pasal ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 13 Februari 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengetahui resolusi tentang Convention of Privileges and Immunities of United Nations pasal 4 ayat 11 ditetapkan bahwa perwakilan dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu menjalankan tugas-tugas atau fungsi mereka dalam perjalanannya menuju ke dan dari konvensi di mana diadakan dan akan menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa. Dalam pasal 4 ayat 2 Convention of Privileges and Immunities of United Nations ditetapkan untuk menjamin perwakilan-perwakilan negara yang dikirim dalam menghadiri konvensi atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dan kebebasan-kebebasan di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Maka perwakilan-perwakilan tersebut mempunyai kekebalan terhadap segala bentuk proses perwakilan. Itu yang ke-8, hak istimewa seorang wakil diplomatik. Hak istimewa wakil diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 yang mencakup mengenai, yaitu yang pertama, mengenai pembebasan terhadap kewajiban membayar pajak, ya ini, pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Yang kedua, pembebasan atas kewajiban biaya masuk, biaya keluar, biaya cukai terhadap barang-barang dinas, misi perwakilan, barang-barang pribadi, keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, perwakilan diplomatik diberikan kekebalan serta keistimewaan dengan maksud sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan tersebut sebagai wakil negara. Yang kedua, menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan secara efisien. Dan ada pun juga kekebalan perwakilan diplomatik sebagai berikut, yaitu yang pertama, hak imunitas dan hak ekstrateritorial. Berikut adalah hasil dari presentasi saya, mungkin ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.